Oke, video kali ini mau membahas mengenai edukasi ya. Edukasinya apa sih? Nih, saya terima WA dari customer ya. Sebentar saya bukain, saya bacain. Mana nih? Kalau udah saya encet ya. Nah, ini nih. Ya. Siang bro, sorry ganggu. Bro, tolong review edukasi seberapa besarkah perbedaan cahaya yang dihasilkan dengan relay dan tanpa relay. Saya bilang buat halogen atau LED ya, ternyata memang buat halogen ya. Jadi ini ada. Jadi begini ya, masih banyak orang yang sekarang ini memang masih menggunakan halogen ya. Halogen itu apa sih? Halogen itu adalah ini. Ini adalah bohlam asli mobil Anda kan ya, bawaan pabrik ya. Kalau mobil-mobil yang lama masih menggunakan halogen. Nah, memang zaman dulu banyak orang bilang pakai relay bisa bikin lebih terang ya. Terus banyak juga yang mengganti wattnya menjadi gede 90/100 ya, zaman dulu. Nah, bagaimana di zaman sekarang ya? Sekalian kita bahas dan ada yang bertanya. Nah, ini untuk subscriber saya ya. Saya sih berusaha objektif lah, bukan karena saya menjual HID, bukan karena saya menjual LED, bukan karena saya nggak jual halogen jadi saya jelek-jelekin halogen, tidak ya. eh, kita objektif aja ya. Tapi kalau Anda percaya atau Anda suka dengan komentar saya, ya Anda boleh amini. Kalau merasa Anda nggak suka, ya nggak usah nonton. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf juga untuk para penjual halogen. Ya, saya bukan menjelek-jelekan halogen. Jadi gini, teknologi itu berkembang. Ya, zaman dulu mobil itu pakai karburator. Zaman sekarang mobil sudah injeksi. Ya, bahkan teknologinya kalau di Toyota sudah dual VVTi. Kalau di Honda teknologinya udah VTEC. Zaman dulu tahun 90-an tidak ada teknologi seperti itu, VVTi, dual VVTi, ya, VTEC apa tidak ada kan 90-an. Nah, sama seperti lampu. Lampu itu berkembang. Zaman dulu halogen jadi raja karena di zamannya. Terus HID di zamannya jadi raja. Ya, sekarang zamannya di LED jadi raja. Sebentar lagi mungkin akan teknologi laser ya jadi raja. Jadi ikutilah perkembangan zaman supaya terang, supaya hemat listrik, supaya tidak merusak gitu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena teknologi atau zaman kan makin berkembang. Zaman dulu bayar mesti pakai cash, zaman sekarang pakai handphone, dan zaman sekarang zamannya sudah zaman kripto ya. Jadi kalau nggak mengikuti perkembangan zaman, yang pasti Anda akan ketinggalan ya. Oke, nah jadi permasalahannya adalah Anda kan mau terang dong, bener nggak? Nah, kalau bola mobil Anda standar 55 watt per 60, kalau mobil Anda baru, ya contohnya Anda beli apa sih yang baru masih menggunakan halogen, contohnya Anda masih membeli mobil Honda Mobilio mungkin, atau Anda masih membeli mobil Nissan Livina yang terbaru, disebut Livinder, atau Anda masih membeli mobil mobil Wuling mungkin yang masih menggunakan halogen ya. Mobil-mobil yang bawaan pabriknya masih menggunakan halogen, Anda pasangin relay, apakah akan lebih terang? Tidak. Kenapa? Karena mobil tersebut baru. Ya, mobil tersebut baru, Anda pasangkan relay tidak akan menambah terang. Kenapa? Karena ya masih baru, kelistrikannya masih baru, kabel-kabelnya masih baru, saklarnya semua masih baru, masih bagus. Relay itu ada nggak di mobil? Sebenarnya relay itu sudah ada di bawaan mobil, ya bukan berarti tidak ada. Nah, Anda memasang relay merek Hella, merek Bosch, merek MX apalah, MX6, MX3, MX5, ya. Apakah bisa menambah lebih terang? Tidak, ya. Tidak kalau mobilnya baru. Nah, misalnya mobil Anda sudah 10 tahun nih, ya.
kelistrikannya, kabel-kabelnya sudah mulai korosi, sudah mulai oksidasi. Nah, Anda pasangkan kabel relay mungkin bisa menambah terang. Bukan menambah terang, tetapi mengembalikan seperti awalnya pada saat baru. Bukan menambah terang, karena energi itu kekal. Energi itu kekal. Ini 55/60, nggak bakal bisa dia dibikin lebih terang dari 55 watt punya terang gitu. Anda mau pakai alat apapun. Tidak bisa, karena energi itu kekal. Kecuali Anda naikin tegangannya, misalnya Anda bermain di 15 volt atau di 16 volt, tentu LED ini tentu halogen ini akan lebih terang, tetapi kan umurnya menjadi lebih pendek. Ya, energi itu kekal, ya, daya itu kekal, energi itu kekal, ya. Jadi kalau Anda mau terangin ya tentu Anda harus naikin dayanya. Nah, naikin dayanya bagaimana caranya? Voltnya dinaikin, ya, karena kan daya kan V kali I ya. Bener nggak? V kali I, kalau nggak I kuadrat R, ya. Kita bisa ukur tahanan dalamnya berapa, dikali arusnya, dapat daya. Watt, ya, satuannya. Karena ini arus searah, jadi tidak ada power factor, cos P, ya. Tidak ada, ini pelajaran fisika dasar, ya. Jadi, buat Anda orang teknik mestinya udah tahu lah itu fisika, ya. Makanya untuk Anda yang sekolah, disekolahin sama orang tua, jangan main-main, jangan banyakan bolos, ya. Kayak anak saya juga saya ngomongin begitu, jangan lu main game terus kerjanya, ya. Udah disekolahin mahal-mahal, nanti lu gede nggak tahu apa-apa, ya. Nah, jadi itu rumus dasar, ya, V kali I, volt kali ampere, ya. Jadi kalau mau dia bikin terang ya voltnya naikin. Nah, bagaimana caranya di mobil Anda yang akinya 12 volt mau bikin lampu yang lebih terang, ya tentu Anda mesti naikin sedikit tegangannya di 14 volt atau di 15 volt, tentu akan lebih terang. Ya, seperti itu. Tetapi pasti resikonya lebih putus. Nah, itu bukan kabel relay namanya. Ada alat zaman dulu, waktu zaman saya masih sering baca otomotif, koran tabloid otomotif tuh ada tuh yang jual tuh. Ya, regulator atau apalah istilahnya, pokoknya buat bikin lebih terang. Jadi dia sedikit menaikkan tegangan. Tegangan aki di mobil 12 volt. Pada saat mesin nyala mungkin charging 13,5 sekian. Ada cut off karena kenapa? Alternator itu membatasi tegangannya sampai 13,5 atau 13,6 tergantung tiap-tiap mobil alternatornya. Jadi waktu digas RPM kencang tidak akan overcharge. Nah, ada satu alat converter yang membuat halogen ini bisa lebih terang dengan cara menaikkan tegangan. Jadi dia bermain di 15,5 waktu itu. Ya, tabloid otomotif itu tahun 90-an ya, waktu saya masih SMP apa SMA tuh. Saya sudah mengikuti lampu ya. Karena zaman dulu saya punya sepeda pun, kata babe saya, zaman dulu lu punya sepeda aja lu kasihin lampu-lampu. Jadi sampai lu gede tua lu hobi banget di lampu gitu. Jadi udah tahu lah ya. Jadi zaman dulu tuh ada alat converter. Jadi untuk menaikkan tegangan sedikit supaya lampunya makin terang. Kalau Anda nggak percaya, Anda ada power supply di rumah, ya, yang adjustable. Anda mainin dari 12 atau kasih aja 9 volt, 10 volt, pasti redup. Terus kalau tegangan naik, terang. Contohnya ya gampang, motor Honda Supra atau motor-motor zaman dulu yang jadul, yang masih karburator, kalau nggak digas lampunya kan begini-begini, digas lampunya terang. Nah, itu kan kenapa? Ikut sepul putaran mesin. Waktu digas, tegangan naik, dia terang. Nah, terangnya itu kan dibatasi oleh kiprok. Nah, sekarang ada alat konverter itu supaya bisa main di 15-16. Nah, itu bisa bikin terang. Itu benar. Itu benar. Ya, itu alat. Tetapi kalau Anda menggunakan kabel relay untuk mobil baru, tidak bakal menambah terang. Saya ngomong apanya to the point. Kecuali mobil Anda sudah berumur di atas 5 tahun. Sudah banyak karatan, sudah banyak oksidasi, apalagi pernah kebanjiran. Nah, itu Anda pasang relay bisa membuat lampunya kembali seperti baru, bukan lebih terang. Ya, karena relay tidak ada sejarahnya cara kerja relay membuat lebih terang. Relay itu hanya dalamnya kumparan, dia hanya switch. Ya, hanya switch. Jadi tidak ada alat komponen aktif yang membuat dia lebih terang, tetapi hanya saklar elektromagnet. Ya, jadi tidak bisa membuat terang. Tetapi untuk mobil-mobil yang sudah tua bisa menggunakan itu relay untuk membypass kelistrikan aslinya. Karena kelistrikan aslinya mungkin sudah usur, kabel-kabelnya udah, tahanan dalamnya sudah meningkat. Terus kan
eh, kebanyakan mobil itu groundnya diambil di sasis. Nah, sasisnya bautnya sudah karatan. Nah, di situ ada tahanan. Nah, itu membuat listrik tidak lancar lewat. Nah, itu bisa membuat lampu tidak terang. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena karatan ya, segala macam ya, kabel-kabel oksidasi, lembab, saklarnya udah nggak bagus. Nah, itu bisa membuat lampu tidak terang. Arus terhambat, lampu tidak terang. Jadi kalau Anda mengganti relay untuk mobil-mobil yang sudah tua, nah itu bisa mengembalikan seperti bawaan pabrik semula baru lahir itu mobil. Betul. Tetapi kalau mobil Anda baru keluar nih dari dealer, mobil Anda baru beli Nissan Livina yang terbaru. Baru keluar dari dealer, kalau orang Jakarta datangnya kemana? Ke MGK, ke Kemayoran, pasar mobil, atau ke ITC Fatmawati. Saya ngomong apa adanya to the point, bos, gue mau pasang relay dong, bisa bikin lampu terang nggak? Si toko itu pasti bilang, iya bos, bisa bikin lebih terang. Harganya berapa? Sampai goceng, 350.000. Sejujurnya, lebih terang tidak? Tidak. Ya, kalau pedagang pasti ngomongnya bisa. Kenapa? Karena mereka cari uang. Ya, saya mohon maaf nih untuk para pedagang kalau tersinggung dengan ucapan saya. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Ya, Anda punya Nissan Livina baru beli dari dealer, Anda keluar lampunya nggak terang, Anda datang ke MGK, pasang kabel relay, terus Anda tes malam, lebih terang tidak? Tidak, sama aja, ya pasti sama aja. Anda nggak usah keluar uang, ya nggak usah membuktikan omongan saya, pasti sama aja, ya. Nah, itu permasalahan pertama. Jadi kalau mobilnya baru dipasang kabel relay tidak mungkin akan menambah lebih terang karena relay bukan komponen aktif, ya. Tidak ada converter di situ. Anda mau lebih terang menggunakan halogen, ya Anda bisa yang tadi seperti saya bilang pakai alat itu, ya. Tapi nggak tahu tuh zaman sekarang alat itu masih dijual atau tidak, saya tidak tahu, ya karena sudah nggak, halogen itu udah nggak in lagi zaman sekarang karena udah ke HID, udah ke LED gitu ya. Tetapi masih banyak aja masih orang mau menggunakan halogen ya, contohnya orang yang sudah berumur. Makanya tadi kenapa di awal saya sudah singgung, ikutilah perkembangan zaman ya. Kadang-kadang orang yang kekeh masih mau menggunakan halogen lebih terang, dia naikin wattnya, itu biasanya orang-orang jadul ya. Mohon maaf, saya bukan menghina Anda jadul, tetapi semua orang bakal tua. Saya juga bakal tua. Saat ini di tahun 2022 saya umur di bawah 40 ya, akan tua. Ya, tetapi kita untuk menghindari tua itu ya kita mengikuti perkembangan zaman lah, teknologi zaman sekarang sudah zamannya kripto. Nah, sama, zaman sekarang sudah zamannya LED, Bro. Bos, ya sudah zamannya LED, ya ikutilah. Ya. Mas jangan masih menggunakan halogen karena halogen ya begitu-begitu aja, ya. Kita tahu dong hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, ya. Nah, kalau Anda mau lebih terang ya tentu Anda harus ubah teknologinya. Jangan tetap menggunakan halogen. Energi itu kekal. Itu kan hukum kekekalan energi ya oleh Einstein kalau nggak salah ya. Ada 3 ya bunyinya kalau nggak salah tuh. Ya, jadi energi itu kekal. Anda mau bikin ini terang ya wattnya mesti naik. Anda mau bikin terang ini ya teknologinya mesti berubah. Ya teknologi berubah pakai apa? Pakai HID. Selain pakai HID pakai apa? Pakai LED. Seperti itu. Ya. Ya, jadi ini kalau Anda tetap 55 watt mau dibikin terang, mau pakai relay, mau pakai gimana pun nggak bakal bisa. Tetap akan ya terang-terangnya segitu-segitu aja. Ya, ini kita berbicara yang wattnya adalah standar 55 per 60. Ya, 55 watt per 60. Nah, ada bolam aftermarket seperti Osram Nightbreaker, seperti Philips Crystal Vision. Ya, saya juga sudah membuat percobaan banyak sekali di video-video saya beberapa tahun yang lalu. Bolam-bolam Osram Nightbreaker dia bilang bisa lebih terang 130% ya dari bolam standar. Kalau menurut uji alat ukur, saya sudah uji itu. Ya banyak banget yang komentar dan banyak banget juga saya dibully. Bolam Osram Nightbreaker tidak akan membuat lebih terang. Karena kalau diuji menggunakan alat ukur, watt dan lux-nya sama seperti halogen standar, tetapi karena dia di coating kebiru-biruan, jadi efeknya sinarnya lebih putih. Nah, sinar lebih putih itu menyebabkan mata menganggapnya lebih terang, tetapi alat ukur lux meter tidak menyatakan dia lebih terang, sama lux-nya. Ya, tapi mata kita membaca itu lebih terang. Kenapa? Karena
bohlamnya di coating warna kebiru-biruan, ada lapisan kebiruan, efek sinarnya nyala putih, mata kita akan terbaca lebih terang karena putih, karena warna standar adalah putih banyak kuning-kuningnya, warm white seperti itu ya. Sama seperti bohlam TL fluorescent lamp, dulu ada keluaran Paluk namanya. Itu terang banget, Bro. Wattnya sama tapi terang banget. Ternyata warna Kelvinnya dia lebih putih dibandingkan yang versi biasa. Ya, Paluk namanya. Ingat banget saya, mereknya Toshiba kalau nggak salah. Ya. Jadi ada hubungan dengan Kelvin ternyata, color temperatur. Mata kita itu color temperatur itu paling enak itu mungkin di sekitar 5.000 sampai 6.000. Jadi ada color index ratio, CIR namanya. Anda bisa cari di Google. Ya. Jadi mata kita akan menganggap terang itu jika warnanya putih. Jadi makanya kenapa Osram Nightbreaker atau Philips Crystal Vision atau apapun dia di coating ininya biru, tapi birunya biru muda, jangan terlalu biru banget karena nanti juga akan menahan cahaya keluar gitu ya. Jadi tetap tidak bakal lebih terang, tetapi karena warnanya putih, mata kita akan menganggap lebih terang ya. Jadi itu satu hal soal halogen. Halogen nggak bakal bisa terang. Anda beli bohlam-bohlam Osram Nightbreaker 300.000, ya paling menambah terang sedikit, Bro, ya. Sedikit banget, Bro, ya. Nggak nambah banyak, dan trennya juga sudah nggak zaman lah pakai halogen ya. Nah, oke, selesai. Kita sudah selesai membahas soal 55 watt ya. Nah, bagaimana dengan Anda mengganti bohlam yang 90/100 atau 90 atau 110/130? Memang bisa lebih terang, tetapi panasnya gila banget dan boros listrik ya. Nah, kalau Anda mengganti bohlam dengan watt yang besar, itu kabel relay perlu ya, itu perlu. Kenapa? Karena perkabelan atau kelistrikan bawaan mobil didesain hanya untuk 55/60. Sedangkan kalau Anda mengganti bohlam yang wattnya 2 kali, tentu Anda perlu memasang kabel relay. Ya, saya ngomong apa itu the point. Kecuali Anda pakai bohlam standar 60-55 ya nggak usah. Tetapi kalau Anda upgrade bohlamnya menjadi 2 kali lebih gede wattnya, Anda wajib menggunakan kabel relay ya. Kabel relay itu adalah fungsinya untuk sebagai pengganti switch utama di mobil Anda. Ya, relaynya udah ada di mobil Anda, di dalam kotak sekring itu ada relay, Bro. Ya. Nah, Anda menggunakan relay tambahan itu jadi artinya di paralel, di tandem ya, di paralel. Jadi di double. Nah, itu perlu kalau Anda mengganti bohlam yang wattnya besar sekali gitu ya. Itu perlu ya. Nah, supaya kenapa? Satu, supaya soket-soketnya bawaan pabriknya itu tidak meleleh, karena kan kalau ada kabel relay itu biasanya soketnya udah lebih bagus dibandingkan originalnya. Kedua, kabelnya lebih gede. Arus watt makin gede, arus kan makin gede. Nah, tentu kabel asli bawaan mobil yang kecil itu nggak bisa jadi panas. Nah, makanya kabelnya harus diganti yang gede. Kabel relay makanya kabelnya gede-gede. Ya, seperti itu. Jadi perlu kalau Anda mengganti watt gede. Nah, permasalahannya adalah solusinya yang terbaik menurut saya. Daripada Anda mengganti watt gede-gede gitu, satu, boros listrik. Kedua, terangnya juga nggak seberapa banyak naiknya. Gantilah teknologi yang terbaru zaman sekarang. Di 2022 ini belilah LED. Ya. LED ini contohnya di depan Anda. Ini bohlam LED cuma 30 watt. Tetapi terangnya bisa 3,5 kali dari bohlam standar 55 watt. Hemat listrik, lebih terang. Nah, permasalahannya, banyak orang kan kalau mengganti HID terang daripada halogen, tetapi terangnya mungkin hanya 2 kalinya. Ya, karena ini LED ini lebih terang daripada HID. Karena teknologinya sudah beda. Halogen, HID, LED. Nah, tapi LED-nya juga jangan LED abal-abal ya. Sekali lagi saya bilang, LED-nya jangan LED abal-abal. Belilah yang ada harganya, ada kualitasnya baru bisa terang. Ya, jangan abal-abal. Ya. Nah, permasalahannya adalah kalau Anda memasang HID, banyak orang mengeluh, Pak, hujan nggak kelihatan, Pak, hujan nggak tembus. Nah, makanya kenapa kita tawarkan LED ini terbaru 3 warna. Bisa putih kuning, bisa kuning. Putih itu jago memang terang pas pada saat jalanan kering. Makanya kenapa Osram Nightbreaker dikasih warna putih. Lebih terang. Tetapi kalau ketemu hujan warna putih,
payah. Makanya kenapa ada LED warna kuning. Ya. Kenapa ada warna putih kuning? Jadi bisa 3000K warna kuning. Nah, ini kita demokan ya. Nah, jadi ini bohlam kita demokan, jadi bisa warna putih. Oh, kabelnya nih. Ya, kabelnya. Jadi, kenapa bohlam ini bisa warna putih? Nah, putihnya ini jago pada saat jalanan kering. Power supply teh. Gara-gara habis nyalain halogen banyak nih di sininya, kalah ya. Kabelnya. Ya, ini warna putih. Putihnya ini jago pada saat kalau jalanan kering. Nah, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Putih kuningnya ini buat pada saat hujan atau kabut atau jalanan basah. Nah, Anda bisa juga pakai warna kuningnya pas pada saat hujan atau kabut. Nah, makanya kenapa 3 warna ini yang selalu saya sarankan untuk saat ini ya. Itu. Ya, jadi bohlam ya kalau mau terang ya ganti teknologinya ya. Kalau Anda ganti bohlam 90 watt per 100 untuk di mobil zaman sekarang meleleh pasti ya. Karena mika lampu mobil zaman sekarang itu dari plastik. Beda kalau mobil Anda tahun 90-an yang masih dari beling. Ya, reflektornya masih dari besi di chrome. Zaman sekarang sudah zaman plastik, Bro. Ya. Rusak pasti rusak. Butek ya, pecah-pecah rambut mikanya. Ya. Dan terangnya nggak seberapa. Resikonya lebih gede ya, boros listrik. Anda tahu nggak sih, bohlam 55 watt itu kalau dibagi 12, kalau taruh dia 60 watt, jadi sekitar 5 ampere. Jadi ini bohlam makan 5 ampere kali 2 kan kanan kiri. Jadi bohlam ini makan sekitar 10 ampere ya. Makan sekitar 10 ampere untuk bohlam saja. Alternator mobil biasanya 30 amperan tuh. Ya. Alternator mobil 1500 cc biasanya 30 ampere, 20 sampai 30 ampere. Nah, kalau mobil-mobil LCGC kecil mungkin sekitar 20 ampere alternatornya. Ya. Jadi kalau mobil yang agak gede MPV biasanya 30 ampere ya sekitar Avanza. Nah, ini perlu dikoreksi sama tukang alternator ya. Saya takut salah ngomong karena saya tidak tahu tipe-tipenya, tetapi saya menebak sekitar 30 ampere. Tapi kalau mobil Anda seperti Kijang Innova yang 2000 cc atau Solar mungkin agak lebih gede, alternator mungkin 50 ampere ya. Nah, kalau alternator mobil Anda 30 ampere, ini 10 ampere Anda sudah pakai, belum dipakai untuk kelistrikan lain-lainnya seperti sound system Anda, seperti AC mobil Anda, seperti yang lain-lain. Jadi kalau untuk lampu aja itu sudah pakai sepertiga power dari alternator. Nah, sepertiga power dari alternator itu Anda pakai, putaran mesin Anda itu sudah berat. Ya, makanya kenapa kalau Anda pakai watt gede, waktu lampu Anda nyalakan, mobil Anda sebenarnya ngeden. Ngeden ini lebih terdengar kalau Anda pakai knalpot racing. Ya, percaya nggak sama saya? Anda coba deh, kalau Anda punya mobil, pas pada saat lampu nyala, kalau wattnya besar, mobil itu akan ngeden. Ya. Ngeden itu artinya kan berat. Jadi suntikan bahan bakar lebih banyak ke dalam ruangan mesin. Jadi lebih boros bensinnya. Dan arang dari dinamo ampere itu lebih cepat habis karena kan berat dia kerjanya. Ya. Kalau alternator dikasih kerjanya ringan, tentu bensin kan lebih irit karena putaran mesinnya ringan. Tetapi kalau alternator itu membangkitkan setrum yang besar sekali kan berat. Sama seperti genset lah. Ya, Anda tahu kan genset? Genset kalau dijalanin tanpa beban, ya dia suaranya kayaknya nyantai banget gitu ya. Tetapi kalau pada saat dibebanin, dia pasti kan gitu ya. Yang paling gampang adalah tukang las tuh. Genset las, tahu kan yang diesel tuh, yang mereknya Dongfeng atau apa. Pada saat si tukang las dia lagi ngelas, dia ngelas nih keluar apinya, si genset kan berat tuh, suara udah mau goyang-goyang gitu kan. Nah, kalau dia berhenti ngelas kan santai. Nah, jadi maksud saya adalah waktu dibebanin berat tuh. Nah, waktu dibebanin berat itu bensinnya kan suntikannya banyak. Nah, sama seperti mobil Anda. Jadi mobil Anda akan lebih boros bensin kalau lampu Anda ganti wattnya gede. Ya. Akselerasi akan berkurang segala macam. Ya, berat kan mobil Anda. Ya, beratnya di mana? Beratnya di putaran mesin. Putaran mesinnya untuk memutar alternator untuk menghasilkan listrik. Ya, makanya halogen udah ditinggalkan lah ya. Sudah teknologinya udah jadul banget. Nah, kalau Anda pakai LED hemat listrik tentu akan lebih menghemat bensin, menghemat
kerja alternator Anda. Kerja alternator Anda akan ringan. Arang dari brush itu tidak akan cepat habis ya arangnya, ya seperti itu. Ya, jadi semoga tercerahkan ya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Pokoknya intinya halogen ya Anda masih mau ganti ya boleh saja, tetapi banyak sisi negatifnya ya. Kalau Anda pakai watt gede, reflektor akan lebih cepat menguning, boros bensin, panasnya berlebih ya. Mesti pakai kabel relay. Nah, pemasangan kabel relay ini juga harus pintar ya, harus orang yang pintar dan harus kabel relaynya benar-benar bagus. Ya, kenapa? Karena pemasangan kabel relay ini memancing langsung arus dari positif aki. Nah, memancing langsung setrum dari positif aki itu harus menggunakan sekring. Kalau nggak bisa banyak mobil kebakaran di jalan. Bener nggak? Sekarang ini banyak mobil kebakaran di jalan. Sebenarnya kalau Anda memasang kabel relay begitu, pabrikan mobil atau dealer mobil sudah bilang mau garansi Anda hangus. Karena kenapa? Anda mengubah-ubah kelistrikan. Nah, kelistrikan itu yang riskan kalau Anda modif-modif dah. Ya, kebakaran segala macam, ya itu sangat-sangat yang inilah. Kalau kebakaran nggak tahu tuh asuransi mobil mau ganti nggak ya? Saya nggak tahu nih. Ya, kalau Anda klaim ke garansi ke dealer sih udah pasti nggak mau kalau dia lihat ada kabel-kabel tambahan begitu, hangus garansi pasti. Ya, tetapi kalau asuransi saya nggak tahu ya dia mau ganti nggak kalau mobil Anda terbakar di jalan. Ya mungkin ada klausal apa tambahan yang harus Anda nambah preminya ya, seperti huru-hara, banjir, gempa bumi seperti begitu. Jadi pemasangan kabel relay ini harus hati-hati ya. Karena dia menjamper langsung kabel dari positif aki, itu sekring harus bagus dan benar. Jangan sampai nempel ke bodi ya atau sekringnya nggak berfungsi dengan baik. Suatu saat terjadi short bisa menyebabkan kebakaran. Itu hati-hati ya. Nah, sedangkan kalau Anda memasang LED ini tinggal colok aja ke soket asli bawaan. Soket lampu mobil Anda kan tinggal colok. Selesai. Tidak perlu menjamper-jamper kabel, tidak perlu nambah-nambah kabel yang Anda tambahkan dari kepala aki. Ya, kepala aki ditambah-tambah juga aduh terlalu menjelimet kabel banyak banget di ruangan mesin. Tikus demen banget tuh makan. Ya, saya sih lebih suka rapi, ringkes, bersih ya, nggak ada kabel-kabel seliweran di ruangan mesin. Ya, pakailah LED. Ya, tapi LED-nya jangan yang abal-abal. Ya, karena kalau LED yang abal-abal, satu fokusnya nggak bagus. Ya, fokusnya nggak bagus, cut off-nya berantakan, menyilaukan orang, tidak napak di jalan. Itu betul, saya akui. Nah, makanya belilah LED yang bagus. Terkalibrasi, adjustable, anatomi sama seperti halogen. Ya, makanya Anda kalau mau beli, ya ikuti panduan saya. Ya, jangan beli LED abal-abal. Memang di online shop banyak yang jualan lampu LED. Bejibun, dari yang murah, yang mahal. Tetapi kan Anda tidak tahu mana yang bagus, bener nggak? Nah, saya sarankan tipe ini. Ya, sekalian jualan boleh ya. Jadi LED bagus itu ada syaratnya, bukan hanya LED dari merek. Ya, tidak boleh storing. Watt dan lux-nya harus real. Tidak boleh ngedrop. Adjustable. Bayangan gelap harus kecil, tidak storing, pendinginan harus bagus. Ya, Anda banyaklah nonton video saya saya banyak bahas LED yang terbaik, produk dari Juragan Lampu. Ya, jika Anda mau beli nih LED ini, jika Anda tertarik, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Oke, terima kasih.